Shalom keluarga damai, bersyukur kita pada hari ini Kamis 31 Juli 2025 dipertemukan dalam program Sapaan Damai Sejahtera. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati karena kami membutuhkan firman Tuhan untuk mengisi hati kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih atas anugerah kehidupan dan berkat-berkat yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah menuntun anak-anak kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 19 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga kita adalah karunia yang dari Tuhan yang harus kita jaga dengan sepenuh hati. Dari ayat yang kita baca tadi, kita sebagai orang tua harus bisa mendukung mereka untuk datang kepada Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Tanggung jawab kita sejak dari mereka lahir, mempersiapkan mereka mencintai Tuhan, yaitu dari awal, dari kecil, membaptiskan mereka di gereja, sehingga mereka bisa menjadi anggota atau jemaat gereja. Kemudian mengenalkan mereka dengan persekutuan-persekutuan saudara seiman, yaitu melalui membawanya ke sekolah minggu di gereja setiap hari Minggu. Sekolah minggu melayani anak-anak dari kelas bayi hingga kelas remaja hingga ke pemuda. Menginjak umur 15 tahun, anak sudah cukup mengerti untuk mengikuti kelas pemahaman iman Kristen. Kita menyebutnya dengan kelas katekisasi. Mereka bisa mengikutinya selama kurang lebih 6 bulan sebelum dilaksanakannya CD, yaitu menyatakan secara pribadi imannya kepada Tuhan Yesus di hadapan jemaat. CD juga berarti pengakuan tanggung jawab atas imannya sendiri dan kesediaan untuk terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Alkitab juga menyatakan bahwa anak cucu adalah mahkota bagi orang tua, seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dalam pandangan Alkitab, tanggung jawab kita terhadap anak-anak adalah suatu kehormatan dan kesempatan untuk mencerminkan kasih dan perhatian Tuhan kepada mereka. Dengan menghormati hak mereka dan memberikan didikan yang benar, kita ikut mempersiapkan generasi masa depan yang kuat dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu terkasih, sebagai orang tua, kita juga memikirkan sekolah anak atau tempat mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Menurut pengalaman saya pribadi, pentingnya menyekolahkan anak-anak di usia dini di sekolah Kristen, sehingga mereka mendapatkan dasar-dasar hidup atau dasar-dasar kebiasaan kekristenan dari usia yang paling dini hingga mereka mengerti. Paling tidak di tingkat playgroup hingga mereka di sekolah dasar. Hal itu sangatlah cukup
untuk memupuk hal-hal dasar kekristenan yang penting bagi mereka. Juga mereka belajar hal-hal yang baik dari lingkungan sekitarnya yang mayoritas adalah anak-anak Tuhan. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-7 disampaikan juga demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ajaran kebenaran firman Tuhan harus sering-sering kita sampaikan kepada anak-anak, dimanapun dan kapanpun. Itu akan membekali kehidupan mereka di masa depan kelak. Jika suatu saat sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, di mana kelak mereka akan memiliki kehidupan sendiri. Sebagai orang tua, kita pun wajib memberikan teladan yang baik buat mereka melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjaga setiap perkataan kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dalam hidup keluarga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Sobat Samas, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang senantiasa menuntun anak-anak kita untuk mencintai Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa menjadi berkat bagi sesamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan hari ini. Kami sebagai orang tua belajar untuk menuntun anak-anak kepada Tuhan. Ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, namun kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami yang akan menolong kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga di GKI Damai ini, bisa senantiasa menjadi keluarga yang mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, agar kami menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.